Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Pekan Biasa yang ke-6. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki pekan biasa yang ke-6. Pada minggu biasa yang ke-6 ini, kita juga mengkhususkannya sebagai hari di mana kita berdoa untuk orang sakit sedunia. Maka pada minggu ini, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk semua orang yang sedang sakit, agar diberikan kekuatan dan khususnya diberikan kesembuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini berbicara banyak soal penyakit kusta dan bagaimana cara menanganinya. Bacaan-bacaan ini mengajarkan kita beberapa kebenaran rohani yang sangat penting. Bacaan pertama dari Kitab Imamat berbicara mengenai persoalan hidup, yakni penyakit kusta. Penyakit kusta yang dijelaskan dalam Kitab Imamat ini bukanlah penyakit yang sama dengan kusta yang kita kenal saat ini. Kusta ini adalah sebuah istilah yang sangat umum yang mencakup beberapa jenis penyakit kulit seperti kurap, cacar, campak, dan lain sebagainya. Orang-orang yang menderita salah satu kondisi ini akan diisolasi selama waktu yang diperlukan hingga kondisinya menjadi baik, sehingga mencegah penyebarannya ke semakin banyak orang di kalangan bangsa Israel. Tugas para imam Israel adalah memeriksa orang-orang yang menunjukkan gejala dari penyakit tersebut. Jika ada orang yang terindikasi atau terdiagnosa jenis-jenis penyakit kusta ini, maka hidupnya terasa seperti di neraka. Mereka diharuskan untuk terus-menerus hidup di dalam situasi penderitaan, aib, dan bahkan diasingkan dari masyarakat dan dari keluarga sendiri. Jika ada yang terjangkit penyakit ini, itu dianggap sebagai sebuah hukuman dari Allah. Dan dalam bacaan kedua yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yang merupakan bagian terakhir dari bab ke-10 yang membahas secara khusus tentang penyembahan berhala dan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa Baal. Paulus menampilkan kepada kita sebuah prinsip utama yang seharusnya mengarahkan semua pilihan kita. Orang-orang percaya harus termotivasi untuk memuliakan Allah dalam segala hal yang mereka lakukan. Kita harus mempertimbangkan banyak hal, bukan hanya mempertimbangkan tentang apa keuntungan yang kita peroleh, tetapi juga mempertimbangkan apa efeknya bagi orang lain, dan juga apa yang dilakukan itu apakah demi kemuliaan Tuhan. Perhatian Paulus yang utama adalah keselamatan semua orang. Paulus adalah pengikut Yesus yang setia. Jadi dia tidak segan-segan meminta jemaat Kristen di Korintus untuk meniru cara hidupnya. Dan Injil yang kita dengarkan hari ini yang diambil dari Injil Markus menyajikan kepada kita
interaksi Yesus dengan seorang penderita kusta. Kata-kata penderita kusta, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kalimat ini mau menekankan bahwa sang kusta sungguh-sungguh mengakui kesembuhan ada di dalam kehendak Tuhan. Ketika Yesus memandang orang yang malang ini, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan mau mengambil tindakan. Dia mengabaikan adat istiadat sosial maupun agama dan mau mengulurkan tangan untuk menjamah orang kusta itu. Coba kita bayangkan betapa berartinya tindakan itu bagi seorang pria yang telah terisolasi dari keluarga dan masyarakat selama bertahun-tahun. Tindakan ini menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu Yesus mengasihi kita apa adanya. Dia mengasihi kita dengan segala ketidaksempurnaan dan kelemahan kita. Sentuhannya datang sebelum kesembuhan. Kasih-Nya kepada kita datang sebelum pertobatan kita. Menarik juga untuk dicatat bahwa pria tersebut tidak meminta untuk disembuhkan secara medis, melainkan meminta untuk disucikan. Lalu sebenarnya apa perbedaan antara disembuhkan dan disucikan? Disucikan mempunyai dimensi spiritual dan sosial. Ia percaya Yesus dapat memulihkannya kembali, mengembalikannya ke keluarga, dan mengizinkannya untuk kembali beraktivitas, bekerja bersama masyarakat, dan beribadah kepada Tuhan di bait suci. Penderita kusta ini tidak hanya meminta kesembuhan, melainkan ia juga meminta untuk disucikan. Melalui sentuhan sederhana, orang kusta tersebut disembuhkan dari kustanya dan posisinya dikembalikan ke komunitas dan keluarga dan dalam rutinitas keagamaan. Setelah Yesus menyembuhkan, Yesus tidak membiarkannya pergi begitu saja. Yesus menyuruhnya untuk bertemu imam dan melaporkan diri. Ia juga diminta untuk memenuhi hukum untuk pentahirannya. Penderita kusta itu harus pergi dan menghadapkan dirinya kepada imam dan mendapatkan surat keterangan pentahiran, sehingga bisa kembali ke keluarga dan masyarakat. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, meskipun kita tidak menderita penyakit ini secara fisik, masing-masing dari kita pasti mempunyai penyakit kusta rohaninya masing-masing. Cobalah menempatkan diri kita pada posisi penderita kusta yang bertemu dengan Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yesus selalu bersedia menjamah kehidupan kita. Dia sedang menunggu untuk menyembuhkan dan menyucikan kita hanya jika kita datang kepadanya. Kita perlu percaya pada belas kasih Allah yang mengampuni, yang meyakinkan kita bahwa dosa-dosa kita akan diampuni dan dibersihkan. Kita diampuni dan jiwa kita dibersihkan dari penyakit kusta rohani akibat dosa-dosa kita. Bertobat dari dosa-dosa kita itu yang paling penting, sebab Tuhan adalah Tuhan yang pengasih, yang menantikan kita dengan sabar. Tidak peduli berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, atau seberapa buruk perilaku kita. Kita tahu
bahwa Tuhan mengampuni kita, salah satu syarat yang diperlukan dari kita adalah kita meminta pengampunan dengan hati yang bertobat. Kita hanya perlu berlutut di hadapannya dan memohon kepadanya, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Kita pasti akan mendengar kata-kata absolusinya. Baiklah, dosamu telah diampuni dan engkau menjadi tahir. Yang selalu bergema di dalam sakramen taubat atau sakramen rekonsiliasi. Maka mari saudara-saudariku, kita datang dan berlutut di hadapan Tuhan dan berseru, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam usaha karya dan pelayanan setiap hari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.